Bab 324. Tino Xiao. Memegang buah spiritual di kedua cakarnya, cerpelai ungu menatap warrior yang dengan fluktuasi emosi. Secara bertahap, pupil ungu itu dipenuhi dengan air sebening kristal seperti salju. Melihat cerpelai ungu seperti ini, warrior yang merasa sedih dengan tidak dapat dijelaskan, mengulurkan tangannya untuk memeluk cerpelai ungu di lengannya, mengusap dagunya ke kepala kecil berbulu cerpelai ungu, dan berkata dengan lembut, "Bocah kecil, mengapa kamu datang?" Di hati warrior yang, cerpelai ungu benar-benar bisa dibilang tak tergantikan. Bahkan Sheila King pun tidak bisa menandingi status cerpelai ungu di benak warrior yang. Karena di sepanjang jalan, hanya bocah kecil yang akan menemaninya melewati perjuangan hidup dan mati. Bagi warrior yang, boleh saja bersalah pada langit, bumi, dan manusia di dunia, tapi tidak akan pernah bersalah pada bocah kecil. Cerpelai ungu mengusap dagu warrior yang, lalu menatap warrior yang, lalu cakar kecil itu memberi isyarat. Setelah sekian lama, setelah warrior yang mengerti arti bocah kecil, sudut mulutnya berkedut dan berkata, "Maksudmu kamu kabur lagi?" Cerpelai ungu menganggukkan kepalanya, lalu menunjukkan senyum cerahnya. Warrior yang tersenyum pahit, mengusap kepala kecil bocah kecil, dan berkata, "Kamu menyelinap keluar, ayah dan ibumu akan khawatir, tahu." Saat ini, dia sangat tersentuh, karena dia tahu alasan mengapa bocah kecil itu menyelinap keluar tidak hanya karena tidak mau meninggalkannya, tetapi juga karena mengkhawatirkan dia. Lagi pula, musuhnya sulit dihitung sekarang. Ini cerpelai luar angkasa. Pada saat ini, Clara Xiao bertanya dengan suara yang dalam. Warrior yang mengangguk, lalu bertanya, "Apakah kamu kenal dengan bocah kecil?" Melihat warrior yang mengangguk, Clara Xiao menatap warrior yang dengan heran, lalu menatap cerpelai ungu lagi, dan berkata, "Kenapa dia mengikutimu, dan dia masih sangat dekat denganmu?" Clara Xiao sangat terkejut kali ini. Dia secara alami mengenal cerpelai luar angkasa. Ras yang menakutkan ini, keluarga dan ayahnya, semuanya menakutkan. Namun, dia tidak menyangka akan melihat cerpelai luar angkasa begitu dekat dengan manusia. Ketahuilah, klan siluman selalu memandang rendah dan membenci manusia. Warrior yang terkekeh ringan, lalu berkata, "Ceritanya panjang. Ada kesempatan akan kuceritakan perlahan di masa depan." Selesai bicara, warrior yang menatap bocah kecil dan berkata, "Bocah kecil, karena kamu sudah datang, sekarang mari bergandengan tangan bertemu dengan para super jenius pendekar hitam benua, bagaimana?" Mata cerpelai ungu berbinar, lalu tiba-tiba menganggukkan kepalanya, berkelahi dan merampok, itu kesukaannya. Warrior yang tertawa, lalu melesat ke arah kedalaman makam sambil menggendong bocah kecil itu. Setelah itu Clara Xiao terdiam sejenak, lalu juga menggerakkan tubuhnya dan mengikuti. Tidak lama setelah warrior yang, cerpelai ungu dan Clara Xiao pergi, ruang di mana mereka berdiri tiba-tiba terdistorsi, dan kemudian seorang pria dan seorang wanita muncul di sana. Laki-laki dan perempuan tiada lain adalah Kaisar Cerpelai dan Ratu Siluman yang mencegah bocah kecil dan warrior yang untuk bersama sejak awal. "Apakah dia benar-benar murid penjaga makam?" tanya Ratu Siluman dengan suara berat sambil melihat ke tempat di mana warrior yang dan cerpelai ungu menghilang. Kaisar Cerpelai mengangguk, dan berkata, "Seharusnya itu benar." Pada titik ini, wajah Kaisar Cerpelai tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, "Anak ini agak misterius, karena aku telah menyelidiki lintasan takdir masa depannya, tetapi aku tidak menemukan apapun. Karena masa depannya redup dan tidak bisa melihat apa-apa. Dengan kekuatanmu, mustahilkah untuk mengetahui nasib pendekar hitam alam pemenang?"
Ratu Siluman mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melihat masa depannya dengan jelas. Pada saat ini, suara orang ketiga tiba-tiba terdengar di lapangan. Kemudian, seorang pria paruh baya berjubah Cina muncul secara aneh di depan Kaisar Cerpelai dan Ratu Siluman. Pria paruh baya itu memiliki rambut panjang sebahu, terlihat elegan, memegang seutas manik-manik Buddha ungu, dan memancarkan temperamen yang ringan dan halus di seluruh tubuhnya, tetapi matanya ditutupi dengan pita putih. Melihat pria paruh baya itu, wajah Kaisar Cerpelai dan Ratu Siluman sedikit berubah, bukan karena kemunculan pria paruh baya itu secara tiba-tiba, tetapi karena perkataan pria paruh baya itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihat masa depan dia dengan jelas. Jika orang lain mengatakan ini, suami dan istri ini secara alami tidak akan berubah ekspresinya, tetapi apa yang dikatakan orang di depannya akan berbeda. Karena orang ini adalah Tino Xiao kontemporer. Apa itu Tino Xiao? Artinya mengetahui rahasia alam dan kejadian di masa depan. Setiap generasi Tino Xiao, kekuatan mereka mungkin tidak terlalu kuat, tetapi kemampuan ramalannya tak tertandingi. Namun, generasi Tino Xiao ini mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melihat dengan jelas masa depan seorang alam pemenang. Tino Xiao, apa maksudmu? Ratu Siluman berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan kamu tidak bisa melihat masa depannya dengan jelas. Tino Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, masa depan dan masa lalunya sama-sama dikaburkan oleh kekuatan misterius. Aku juga tidak bisa memata-matai masa depannya. Kalau begitu Valet mengikutinya, apakah itu berkah atau bencana? Ratu Siluman tampak sedikit tidak senang. Tino Xiao tertawa kecil dan berkata, Ratu Siluman, ini sebenarnya tidak penting lagi. Kamu juga seharusnya tahu bahwa dalam 100 tahun, jika langit tidak cerah, apa yang akan menjadi akhir penantian bagi semua orang. Tapi Valet adalah cerpelai ruang pupil ungu yang langka di cerpelai luar angkasa kami dalam puluhan ribu tahun. Ratu Siluman berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kemampuan dan bakatnya, dalam 100 tahun, dia mungkin akan memiliki kemampuan untuk melintasi dunia. Tapi bagaimana jika tidak berhasil? Kata Tino Xiao. Wajah Ratu Siluman berubah, dan dia terdiam. Pernahkah kamu sadari? Pada saat ini, Tino Xiao tiba-tiba berkata, siapapun yang bersama anak ini, seperti putri keluargamu dan putri keluarga Xiao aku, lintasan takdir mereka mulai berubah secara bertahap. Mendengar itu, wajah Ratu Siluman dan Kaisar Cerpelai seketika berubah. Haha. Saat ini, Tino Xiao tiba-tiba terkekeh, tertawa sejenak, dan berkata, rahasia alam, memata-matai rahasia alam, membuat keluarga Xiao kami membayar mahal selama puluhan ribu tahun. Aku pikir pada generasi Tino Xiao aku ini, bisa membiarkan Tuhan mengampuni keluarga Xiao. Namun, aku tidak menduga putriku tetap harus membayar harganya, tapi untungnya, Tuhan tidak membunuhnya dan masih membiarkan putriku hidup, haha. Setelah Tino Xiao pergi, Ratu Siluman berkata dengan sungguh-sungguh, aku masih tidak mau Valet mengikuti manusia. Kali ini, kita membawanya kembali secara paksa. Dia benar-benar mengancam kamu dan aku dengan kematian. Aku pikir Valet mungkin terpikat pada anak itu. Jika membiarkan mereka berdua terus bersama, aku takut nantinya. Raja Siluman tersenyum pahit, dan berkata, tapi apa yang bisa kita lakukan? Aku merasa untungnya aku tidak membunuh anak ini saat itu. Kalau tidak, Valet tidak akan pernah memaafkanku seumur hidupnya. Ih,
Yang aku khawatirkan adalah kontrak pernikahan antara Valet dan Howard klan naga. Anak laki-laki itu sekarang telah mencapai level spirit. Siapa suruh anak manusia itu menipu Valet? Biarkan dia mencari cara untuk menghadapinya sendiri. Ratu Siluman mendengus dingin. Setelah mendengarnya, Raja Siluman tersenyum pahit, lalu melambaikan tangannya. Ruang itu terdistorsi, dia dan Ratu Siluman menghilang di tempat. Semakin dalam kuburan, angin dingin semakin kencang, yang membuat warrior yang semakin bersemangat, karena itu berarti dia semakin dekat dengan angin dingin Jiuyu itu. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan api hantu, keduanya adalah benda spiritual langit dan bumi, bagaimana mungkin kekuatan angin dingin Jiuyu buruk? Jika dia dapat menaklukkan angin dingin Jiuyu ini, maka kekuatannya akan meningkat banyak. Pada saat itu, dia akan benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk bertemu muka dengan para master di benua pendekar hitam. Tentu saja, yang lebih penting adalah membalaskan dendam satu tusukan pedang dari Yan Timo. Tiba-tiba, Clara Xiao berhenti, memandangi bangunan mewah seperti istana di kejauhan, dan berkata, ini adalah makam Dewa Alam Baka. Bang! Pada saat ini, ada suara keras dari makam, dan kemudian seluruh istana bergetar. Itu Kelvin Mo. Clara Xiao berkata dengan ekspresi serius, dia benar-benar menggunakan energi iblis. Warrior yang mengerutkan kening, ketika dia hendak bertanya apa itu energi iblis, ada tawa keras dari istana, dan kemudian beberapa sosok keluar dari istana. Melihat adegan ini, warrior yang dengan tegas menarik Clara Xiao yang hendak melangkah maju dan bersembunyi ke samping. Bercanda, dia memang suka melakukan hal-hal seperti duduk dan menuai keuntungan saja. Ketika warrior yang memegang tangan giok itu, tubuh Clara Xiao menegang, dan wajahnya memerah. Dia hendak melepaskan diri dari tangan warrior yang, tetapi warrior yang berkata, yang bisa membuat Kelvin Mo marah pasti orang yang sangat kuat. Sekarang kita menyerbu keluar, orang-orang Kelvin Mo dan Alam Baka kemungkinan besar akan menyerang kita terlebih dahulu. Meskipun kita tidak takut, tapi tidak perlu membuat pamer saat ini. Lepaskan tanganku dulu. Clara Xiao tersipu dan memelototi warrior yang, dan berkata dengan malu. Tangan. Warrior yang terkejut, dan berkata, tangan apa? Kamu pegang tanganku. Clara Xiao menatap warrior yang, wajahnya memerah. Jika bukan karena takut menyakiti warrior yang, dia ingin menggunakan pisau. Setelah mendengar itu, warrior yang melihat ke bawah, dan menemukan bahwa dia memegang tangan Clara Xiao dengan erat. Warrior yang melepaskan tangannya dengan cepat, menyeringai, dan berkata, aku terlalu bersemangat sekarang, jadi cengkeramannya sedikit ketat, kamu, jangan ambil hati ya. Clara Xiao memelototi warrior yang, menoleh dan tidak mengatakan apa-apa. Suasana di lokasi tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Setelah beberapa saat, warrior yang hendak berbicara, tetapi Clara Xiao tiba-tiba berkata, tidak ada gunanya, dengan kekuatan mereka bisa merasakan keberadaan kita begitu mereka keluar. Jangan khawatir tentang ini. Warrior yang tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dan menepuk kepala kecil Cerpelai Ungu. Cerpelai Ungu mengerti, dan dengan lambaian kaki kecilnya, dua cahaya ungu segera menutupi keduanya. Ini. Clara Xiao bertanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Warrior yang berkata, intinya, dengan benda ini, bahkan master alam spiritual pun tidak bisa menemukan kita, karena benda ini sepertinya dapat mengisolasi nafas kita. Clara Xiao melirik Cerpelai Ungu, lalu tidak berkata apa-apa. Haha. Pantas menjadi klan iblis yang paling hebat dalam 1000 tahun, yang kemungkinan besar akan menjadi dewa iblis,
Dan ternyata bisa menandingi aku Juno-mu dengan hasil seri. Menarik, haha. Bersambung.